Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back in English class in 7th grade at SMP Tekno Insan Kamil, Tuban with Ustazah Habibah. Okay, how are you today? I hope you are in the good condition today. Oke, di pekan ke-6 pembelajaran bahasa Inggris kita, kali ini kita akan memasuki chapter 2 part 2, chapter kedua, part kedua, yaitu tentang dialog dan teks tentang job atau profession. Oke guys, first kita akan belajar tentang dialog about job or profession. Nah, ini Ustazah sudah menyiapkan sebuah percakapan yang ini juga ada di dalam modul yang Ustazah berikan kepada kalian. Oke? Hello Tio, what's up? Oh, hi Rendra, I'm a good man. And how about you? I'm good. What are you doing here? I'm waiting for my father. He is in his office across the street. Which office? He works in the religion court. He is a judge. What does your father do in his job? He decides the problem, which is true or false. Oh, I see. Your father is very cool. Oh, thank you. I think I have to go. My father is calling. Okay, see you next time. Itu tadi adalah salah satu contoh dialog tentang job atau profession. Nah, sekarang is your time to make your dialogue. Sekarang adalah waktunya kamu membuat dialog kamu sendiri tentang job atau profession. Oke, silakan kamu tulis dialogmu di modul yang Ustazah berikan kepada kamu di halaman pertama. Understand? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari teks tentang job atau profession. Read the text below and pay your attention at the verbs in the bold. Silahkan kamu baca teks di bawah ini dan silahkan kamu perhatikan kata kerja yang di situ Ustazah tulis tebal. Ya, di sini Ustazah sudah menyediakan 2 paragraf singkat, 2 teks singkat untuk kita pelajari. Oke, ready? Oke. Ini adalah paragraf pertama. I am Robi Surbakti. I am a student at Cinere International Junior High School. I live at Imam Bonjol Street number 56, Ciracas. My phone number is blah 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 blah. I go to school by bike. Oke, ini adalah paragraf yang kedua. Ini adalah teks yang kedua. He is Mr. Surya Atmaja. He is an architect. He works for PT Wijaya Karsa. He designs public buildings like markets, schools, hospitals, malls, and many other public buildings. His office is in Jalan Baru 73, Pasar Rebo. He lives not far from the office. He goes to work by bicycle. Oke, sudah ya. Ini adalah 2 teks singkat yang akan kita pelajari. Now, what are the differences? Apa perbedaan dari kedua teks ini? Kita akan membahasnya. Yang pertama, pada paragraf pertama yang tentang Robi Surbakti, kamu pasti menemukan I, di mana I ini adalah merupakan kata ganti dari Robi. Kemudian di paragraf yang kedua atau teks yang kedua, kamu akan menemukan he, di mana he di sini adalah merupakan kata ganti dari Mr. Surya. I dan he di situ berfungsi sebagai subjek, di mana subjek itu pasti di belakangnya ada to be-nya, ya kan? Nah, I yang merupakan kata ganti dari Robi di situ diikuti to be, am, I am, benar kan? Nah, kalau kalian perhatikan di belakangnya to be itu ada beberapa yang ada kata kerjanya. Di situ kata kerjanya adalah live and go. Nah, kalau kalian perhatikan kembali belakang dari live and go itu tidak ada penambahan S. Jadi tidak ada tambahan S.
Kemudian ketika he, di situ diikuti dengan to be, is. Kemudian to be-nya diikuti dengan kata kerja. Di situ ada works, ada juga designs. Nah, kalau kalian perhatikan bagian belakang dari works and designs, ini di belakangnya ada tambahan s. Oke, bisa dilihat ya. Nah, untuk ada tambahan s atau tidak, itu nanti kita akan membahasnya di simple present tense. Apa itu Ustazah simple present tense? Simple present tense digunakan untuk membicarakan hal yang umum atau fakta. Yang pertama. Yang kedua, dia digunakan ketika ada kejadian yang berulang atau habitual action yang terjadi setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Kemudian, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Dalam membuat kalimat menggunakan simple present tense, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa aturan yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan simple present tense. Ketika kalimatnya itu berupa kalimat positif, maka ketika kita membuat kalimat dalam simple present tense, maka kita menggunakan rumus subject ditambah dengan verb 1, di mana verb 1-nya itu ada yang tanpa tambahan s, ada juga yang dengan tambahan s atau es atau is plus object. Contohnya adalah di sini, he eats nasi uduk every day. He di sini adalah subject, eats di sini adalah verb 1 dengan tambahan s. Nasi uduk adalah objek dan everyday itu adalah keterangan. Oke, kita akan bahas ketentuan untuk penulisan simple present tense di kalimat positif. Nah, ini Ustazah ingatkan kembali. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, dan it. Ya. Oke, jika subjek dalam sebuah kalimat itu berupa I, you, we, dan they, maka verbnya, kata kerjanya tidak ada tambahan s atau es. Contohnya di sini adalah I eat banana. I, you, we, dan they, itu tidak ada tambahan s. Kemudian jika subjek berupa he, she, dan it, maka verb ada tambahan s, es, dan is. Ini ada tambahannya seperti tadi ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika verb berakhiran huruf konsonan, maka diberi tambahan s. Huruf konsonan itu adalah huruf yang tidak vokal ya. Contohnya di sini adalah plan. Di sini ada tambahan plans. Oke. Jika verbnya berakhiran mendesis, contohnya adalah ch, sh, ss, x, dan o, maka belakang dari kata kerjanya itu diberi tambahan es. Contohnya adalah go, belakangnya itu adalah o, tambah es, goes. Catch, catch. Wash, washes. Kiss, kisses. Fix, fix. Oke, dari sini dimengerti ya teman-teman. Nah, ini untuk aturan selanjutnya adalah jika verb berakhiran huruf y, maka beda lagi. Maka ada dua aturan. Yang pertama, untuk verb yang berakhiran konsonan plus y, jadi ada konsonannya kemudian diikuti dengan y, maka aturannya adalah y-nya dihilangkan dan ditambahkan dengan ies. Contohnya di sini adalah carry, ini adalah huruf konsonan r, kemudian diikuti dengan y, maka di sini nanti adalah carries. Kemudian study, studies. Oke, dimengerti ya. Untuk kata kerja atau verb yang berakhiran vokal plus y, maka cukup ditambahkan s saja. Contohnya adalah play, plays, say, says. Oke teman-teman, jadi sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bingung bisa jawab. Oke, sekarang kita akan belajar membuat kalimat di kalimat negatif. Ada kalimat negasi, tidak, ada tidaknya ya. Nah,
bisa menggunakan rumus subject plus do not atau does not, kemudian ditambah dengan verb 1 dan objek. Kalau di negatif ini tidak ada penambahan s atau es sama sekali, itu aturan itu hanya ada di yang positif aja. Atau kita bisa menggunakan subject kemudian ditambah dengan is atau atau are, kemudian ditambah not plus objek. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini adalah subject plus do not atau does not plus verb 1 plus objek. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah subjeknya. Itu apa? I, you, we, they, he, she, it. Kemudian I, you, we, dan they itu dia menggunakan do. Kalau he, she, it menggunakan does. Nah, karena ini adalah kalimat negatif, maka do atau does-nya itu kemudian ditambah dengan not. Jadi I do not, you do not, we do not, they do not. He does not, she does not, it does not. Kemudian setelah itu bisa ditambah dengan verb 1 tanpa s dan kemudian adalah objeknya. Contohnya ini adalah begini. She does not read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. She di sini adalah subjek, does not karena ini adalah kalimat negatif, read verb 1, Harry Potter books objek every day. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah subjek ditambah is, are plus not kemudian objek. Nah, seperti yang tadi kita perhatikan dulu subjeknya. Kemudian I di sini adalah pakai am, you, we, dan they itu pakai are, dan he, she, it pakai is. Kemudian bisa ditambah dengan not. Kemudian ditambah dengan objek. I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, dan it is not. Kemudian ditambah dengan objek. Contohnya itu adalah she is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Dia bukan Menteri Kelautan. Nah, she is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. She di sini adalah subjek, is di sini adalah to be-nya, not karena ini adalah kalimat negatif. Kemudian ada Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, ini adalah objeknya. Oke teman-teman, dari sini dimengerti ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya menggunakan simple present tense. Di sini kita bisa menggunakan rumus do atau does yang tadi itu dikatakan plus subject plus verb 1 kemudian ditambah dengan objek, dan jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya karena ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Atau kita bisa juga menggunakan rumus is, are plus subject dan plus objek kemudian tanda tanya. Kita akan membahas dulu tentang bagaimana cara menggunakan rumus do atau does plus subject plus verb 1 kemudian objek. Nah, adalah do, mana do ini digunakan ketika subjeknya adalah I, you, we, dan they. Does digunakan ketika subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian di sini ada subjeknya, dan di sini kemudian ditambah dengan verb 1 dan kemudian ditambah objek, kemudian diberi tanda tanya. Contohnya adalah does she read Harry Potter book every day? Does di sini adalah merupakan kalimat tanyanya, she read Harry Potter book every day. Kemudian untuk yang kedua kita akan membahas tentang is, are plus subject plus objek. Di sini example-nya itu adalah is Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti itu adalah subjek, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Apakah Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan? Nah, untuk aturannya sendiri di sini pasti kita akan menggunakan to be, are, atau is.
yang kemudian diikuti dengan subjek, di mana subjeknya ini kalau adalah I, kalau are itu adalah you, we, dan they, kalau is itu adalah he, she, dan it. Kemudian di sini ditambahkan dengan objeknya dan harus ada tanda tanyanya. Oke teman-teman, dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang Ustazah akan memberikan sebuah contoh bagaimana penggunaan simple present tense dalam sebuah teks. Read the text below and choose the correct answer. Teks ini ada di modul kalian, silahkan simak dan kita benarkan sama-sama ya. Our school has a car. Mr. Arman, di sini kamu diminta memilih menggunakan is atau atau are. Mr. Arman bla 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 the driver. Nah, ini yang benar yang mana? Is, kita gunakan is, atau are. Kita di sini menggunakan is karena Mr. Arman itu kalau kita gunakan kata ganti adalah he, sedangkan he tentunya menggunakan is. Kemudian he come or comes early in the morning. Kita menggunakan come or comes. Karena di sini he, maka kita menggunakan comes. Ada tambahnya s. He wash or washes the car. Karena dia he, maka harus ada penambahan s. Karena ini belakangnya, wash ini belakangnya adalah sh, maka kita tambahi dengan es. He washes the car. Then he picks. Yes. Then he picks Mr. Sunario, the headmaster, from his home. In the afternoon, he takes. Nah, he takes Mr. Sunario home. Then he cleans. Yeah, correct. He cleans the car before he goes home. Nah, ini semua menggunakan penambahan s atau es karena dalam aturannya he harus ada penambahan s. Oke teman-teman, dari sini dimengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, sekarang please do the worksheet. Silahkan kalian kerjakan worksheet kalian halaman 1, page 1, yaitu make a dialogue about job. Nah, silahkan kamu buat dialog tentang job. Kemudian yang kedua, silahkan kamu kerjakan worksheet page 5.c. Ini adalah choose the correct answer. Silahkan pilih jawaban yang benar seperti yang kita lakukan di atas tadi. Understand teman-teman?